Halo semuanya, nama saya Brian dari kelas RPL 11 Sekolah Permata Harapan. Jadi, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang soal latihan bab 3, halaman 139, buku basis data. Soal yang pertama, ketika mendesain struktur tabel siswa untuk basis data sekolah, domain nilai atribut nama yang paling sesuai adalah D. Kombinasi huruf abjad dari A sampai Z. Oke, kita mau bikin nama ya. Nama masa L, A, dan P doang? Nih, nama kok nomor? Nama kok angka panjang 5 karakter? Kok harga? Jadi yang paling benar buat nama adalah D. A sampai Z. Kombinasi huruf abjad dari A sampai Z. Soal kedua. Pada tabel siswa, tipe data yang tepat untuk atribut alamat, kelurahan, kecamatan, dan kabupaten kota. Jawabannya adalah varchar. Masa kita pakai in, angka, char, udah ditentukan real, baru masuk desimal. Jadi kita pakainya varchar. Bisa angka, bisa huruf, dan bisa disesuaikan untuk berapa banyak karakternya. Selanjutnya, pemilihan tipe data yang paling sesuai untuk atribut jenis kelamin pada tabel siswa adalah B. Masa date, tanggal, real, integer, varchar. Integer angka, varchar sebenarnya bisa aja sih, tapi kayak lebih baik pakai char. Selanjutnya, jika di basis data sekolah terdapat tabel guru, atribut yang domainnya dapat diatur menggunakan constraint check in adalah jenis kelamin. Oke, mari kita ke halaman 63 ya. 63. Nah, ini mana mengatur domain constraint dapat dilakukan menggunakan kata kunci check. Cek. Oh, ini dia. Dengan cek kita bisa bikin jenis kelamin L dan P. Nah, jadi check in adalah jenis kelamin. Selanjutnya, pada tabel siswa, atribut yang sebaiknya menggunakan tipe data char adalah NIS. Oke, coba kita ke halaman 60. 60. Ini tipe data char, ini dia char. Char bisa pakai ini apa? NIS. Ada NIS. Jadi kita bisa menggunakan char. Ini halamannya mana? 13. Nah, jadi kita bisa pakai char untuk NIS. Selanjutnya, perhatikan constraint atribut tersebut. Not null, unique, check, like. Pada tabel pelanggan, terdapat sebuah atribut email. Perusahaan menyadari tidak semua pelanggannya mempunyai alamat email. Berdasarkan pilihan constraint di atas, constraint yang cocok digunakan untuk atribut email tersebut adalah jawabannya 2, unique. Nah, kenapa 2? Karena not null. Not null artinya harus berisi, harus diisikan, tapi gak semua pelanggannya punya, jadi gak bisa not null. Check like juga harus jadi ada isinya, tapi semua pelanggannya gak punya, jadi unik. Unik dia tetap bisa kosong, jadi jawabannya adalah 2. Selanjutnya, pada tabel DBMS MySQL sudah dibangun 3 basis data, yaitu basis data toko A, toko B, dan toko C. Jika Anda ingin menambahkan sebuah tabel ke basis data toko A, perintah SQL yang dapat digunakan untuk menggunakan basis data toko A adalah ini kata kuncinya, menggunakan. Jadi bagaimana kita menggunakannya?
dengan pakai use. Use itu dalam bahasa Inggris artinya gunakan. Create, ciptakan enggak. Activate, mengaktifkan bukan. Use database toko A ini bukan database ini, jadi bukan. Create database ini kita bukan mau bikin database ini. Jadi yang paling benar adalah use toko A. Ini selanjutnya, perhatikan statement SQL berikut. Silinder, tipe datanya in, not null. Habis itu ngecek silinder in 1000 dan 100 dan 1000 dan 5000. Ini jadi statement SQL akan mengatur nilai di atribut silinder hanya 1000 dan 500. Nah, dia akan ngecek ini. Ngecek silinder, dan silindernya cuma bisa berisi antara 1000 atau 5000. Nggak boleh 1100, nggak boleh. Cuma boleh 2 pilihan, 1000 atau enggak 500. 5000, salah, 5000 ya. Oke. Pada tabel guru di basis data sekolah, manakah atribut yang dapat diatur untuk menggunakan constraint check between? Oke. Check between berarti kita ini coba anggap aja ini check between. Ini kan in kan? Anggap aja between. Jadi silinder nih bisa di antara 1000 dan 500. Jadi kayak 1100, 2000. Contohnya kayak 6000. Ini kan lewat 5000. Jadi nggak bisa. Jadi apakah yang kita bisa menggunakan between? Nama di antara enggak. Telepon di antara agak jadi aneh ya. Email di antara enggak. Ini nomor induk pegawai juga di antara jadi aneh. Jadi yang paling benar adalah gaji. Gaji kayak di antara 3 sampai 7 juta gitu lah. Selanjutnya, constraint-nya memastikan bahwa sebuah atribut tidak dapat mempunyai nilai yang sama. Jawabannya adalah unique. Nah, oke, jadi gimana yang jelasinnya? Unik ya artinya unik. Tidak boleh nilai yang sama, tapi tetap bisa kosong. Dia mirip primary key, ya, mirip primary key. Tapi bedanya primary key, dia itu primary key gak boleh kosong dan digunakan untuk relasi, menghubungkan dua tabel atau lebih. Kalau unique ya cuma nilai nggak boleh sama, tapi boleh kosong juga. Oke, mari kita ke bagian B. Tuliskan 3 contoh atribut yang dapat menggunakan tipe data char. Oke, tipe data char tadi ada di halaman 60 ya, ini 60. Oke, kita lihat 60. Char ini dia char. Char tadi bisa dipakai buat NIS, nomor induk siswa. Ini nomor induk kependudukan, kode pos, jenis kelamin dan sebagainya. Ini NIS, NIK, jenis kelamin, kode pos dan lainnya. Oke. Selanjutnya, kapankah constraint check in digunakan? Berikan 3 contoh atribut yang dapat menggunakan constraint tersebut. Ini coba ke halaman 63. 63 ini 63. Oke, jadi dia pakai constraint between kan tadi. Sebentar, mari kita balik ke soalnya. Constraint check in ya, check in. Jadi check in ini cek, kita bisa menggunakan ini. Oke, jadi kita bisa pakai mana tadi di halaman belakangnya. Nah, check in kita bisa pakai buat jenis kelamin. Ada apa lagi ya? Kayak ini contoh yang saya bikin. Mana ya? Check in. Ini kita bisa buat ngecek check in kita bisa buat ngecek kelas,
Baru kita juga bisa ngecek ini, maaf agak tulisannya agak aneh ya. Nah, check in mana, check in kita bisa buat kayak apa nih, pendidikannya SMA, D3, S1, S2, S3. Jadi itu, jadi check in kita bisa buat kelas, pendidikan, dan jenis kelamin. Balik ke soalnya. Sebuah tabel pembayaran digunakan untuk menyimpan catatan pembayaran uang SPP dari siswa. Jika uang sekolah yang harus dibayar adalah sebagai berikut. Kelas X 10. Kelas 10 membayar 250.000. Kelas 11 membayar 300.000. Kelas 12 membayar 350.000. Tulislah statement yang benar untuk menentukan tipe data dan constraint yang diperlukan untuk atribut berikut. Oke, ini yang saya sudah bikin. Ini ID pembayaran. Oke. Pertama-tama buat tabel pembayaran pasti ada ID pembayarannya kan? Jadi kita bikin ID pembayaran, integer, dan primary key. Ini kayak sebagai mengidentifikasinya sebagai utama. Jadi ID pembayaran, integer, primary key. Nama siswa pasti ada nama siswa yang mau bayar. Oke. Jadi nama siswa kita pakai aja varchar dan karakter. Maksimalnya 100 lah. Selanjutnya kelas. Kita bikin karakternya 3, maksimumnya 3. Kita cek kelas, dan dalam kelas cuma hanya ada 3 nilai, 10, 11, dan 12. Jadi dalam kelas ini cuma bisa ada 3 nilai, X, XI, X, XII. Ini kok lupa tulis ya. Oke. Selanjutnya kita bikin jumlah bayarnya, dia bayarnya berapa, dan tipe datanya integer, angka. Baru kita ngecek lagi nih, ngecek kalau kelasnya kelas 10 apakah jumlahnya 250.000. Oke. Atau kalau kelasnya kelas 11 dan apakah jumlah bayarnya 300.000, atau kelas 12 apakah jumlah bayarnya 350.000. Ini buat menjadi lebih spesifikasinya, menjadi lebih pas. Oke, kelas ini cuma bisa bayarnya ini cuma bisa ini. Oke. Jadi kan selanjutnya nomor 4 dan 5. Perhatikan atribut-atribut pada tabel pegawai berikut. Di pegawai ada ID pegawai, nama lengkap, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal lahir, pendidikan, alamat, kota, nomor telepon, email. Tentukanlah domain, tipe data, dan constraint yang sesuai untuk tabel pegawai tersebut. Ini nomor 5 dan 6 mirip-mirip sama sih. Jadi kita samain aja. Tuliskanlah kode DDL, Data Definition Language, untuk membuat struktur tabel pegawai pada soal nomor 4 yang tadi ini. Ini kita gabungin aja biar menjadi lebih gampang, lebih simple lah. Jadi pertama-tama kita buat dulu tabel pegawainya. Create table pegawai. Buka kurung ini buat memberi isi tabel pegawainya. Oke, diisi tabel pegawai ada ID pegawai. Kita bikin karakter maksimalnya 6 lah contohnya. Jadi ID pegawai karakter maksimumnya 6 dan dia tipe data primary key. Jadi seperti tadi yang sudah dijelaskan, primary key sebagai utama sebagai mengidentifikasinya. Selanjutnya nama pegawai, nama pegawainya atau nama lengkap kita kasih varchar 100 dan not null. Not null ini artinya biar harus diisi nama lengkapnya.
nggak boleh kosong. Selanjutnya kalau kosong nih malah jadi datanya nggak masuk. Itulah yang terjadi kalau tetap maksain masukin tapi udah not null. Jadi tidak bisa, walaupun enggak sih, kalau nggak bisa ya nggak bisa. Oke. Jenis kelamin char 1 not null, berarti nggak boleh kosong. Dan kita cek apakah jenis kelamin nilainya L dan P. Jadi jenis kelamin nilainya cuma bisa L atau enggak P. Selanjutnya tempat lahir. Tempat lahir kita kasih varchar 100, not null, tidak kosong. Tanggal lahir kita pakai tipe data date, khusus buat tanggal, not null, berarti harus berisi. Pendidikan kita kasih varchar karakternya maksimal 3, not null, harus berisi. Dan kita cek dalam pendidikan terdapat pilihan SMA, D3, S1, S2, S3. Jadi dalam pendidikan cuma bisa ada SMA, D3, S1, S2, S3. Selanjutnya alamatnya. Alamatnya tipe data varchar, karakternya maksimal 100, not null, tidak boleh kosong alamatnya. Kota, varchar 100, not null, tidak boleh kosong. Nomor telepon, varchar kita kasih karakternya 15, not null. Email, varchar kita kasih karakternya 100, not null. Baru kita tutup kurung lagi ini yang di bawah email ini untuk menutup create table ini. Nah, jadi semua ini membuatlah tabel pegawai yang berisi ininya, ID pegawai, nama lengkap, itunya. Dan ini adalah cara membuat tabelnya. Sekian dari video saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih telah menonton video ini. Terima kasih.